Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Puji Lestari Maulida. Seperti biasa, setiap minggu saya akan sharing, dan minggu kali ini saya juga akan sharing. Itu sharingnya tentang di minggu ini adalah sebentar. Cara memperoleh pengganti sertifikat tanah yang hilang atau SHM yang hilang. Nah, ini materinya juga masih dari hukumonline.com. Bisa diakses di Google kalian semua dan bisa dicari tentang ini, cara memperoleh pengganti sertifikat tanah yang hilang. Dan ini mungkin akan sharing kesimpulannya aja kali ya. Jadi di sini ada questionnya tuh gini. Intinya ada keluarga punya sebidang tanah warisan dari kakeknya, terus tanah itu tuh udah dibuat sertifikat tapi masih atas nama dari kakeknya tersebut. Kemudian tanahnya itu diwariskan ke orang tuanya tapi masih dalam keadaan sertifikatnya itu atas nama kakeknya. Nah, kemudian orang tuanya ini meninggal, kakeknya juga udah meninggal. Jadi orang tuanya meninggal, kakeknya udah meninggal. Jadi tinggal anak-anaknya aja nih, gimana anak-anaknya yang mendapatkan hak waris dari tanah tersebut. Nah, tapi ternyata sertifikatnya hilang. Pertanyaannya, gimana sih cara mendapatkan sertifikat yang baru dari sertifikat yang hilang ini? Nah, oke. Nah, jawabannya adalah ini. Jadi kalau sertifikatnya itu hilang, nanti ada penggantian sertifikat karena hilang disebutnya. Nah, ini tuh diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah atau PP Nomor 24 Tahun 1997. Nah, disebutkan bahwa penerbitan sertifikat baru tersebut dapat dilakukan atas permohonan dari pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan, atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan pejabat pembuat akte tanah atau PPAT dalam kutipan risalah lelang. Nah, yang keduanya, tapi jika pemegang atau penerima hak atas tanah tersebut sudah meninggal dunia, maka permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Nah, adapun tanda buktinya itu tuh merupakan akta keterangan hak waris atau surat penetapan ahli waris atau surat keterangan ahli waris dari yang bersangkutan. Gitu. Jadi yang pertama harus disiapkan adalah surat pernyataan ahli waris atau surat keterangan ahli waris, dan otomatis surat kematian dari, kalau di kasus ini kan kakeknya yang meninggal sama orang tuanya meninggal juga. Jadi surat kematian kakeknya, terus surat kematian istri dari kakeknya, kemudian surat kematian ibu bapaknya, kemudian surat keterangan ahli waris dan atau pernyataan ahli waris. Nah, terkait sama penggantian sertifikat yang harus diperhatikan adalah, jadi pemohonnya ini yang merupakan ahli warisnya ini harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan kepada kantor pertanahan atau pejabat yang tunjuk mengenai hilang sertifikat hak yang bersangkutan. Jadi nanti ada pengambilan, namanya pengambilan sumpah, itu tuh dilakukannya di kantor pertanahan gitu. Kemudian sebelum dilakukan yang kedua, sebelum dilakukan penerbitan sertifikat, dilakukan pengumuman satu kali. Otomatis itu pokoknya semua berkas-berkas permohonannya udah disiapin, terus nanti menyerahkan, terus nanti ada surat kehilangannya juga harus berdasarkan surat kepolisian kalau nggak salah. Terus nanti ada jadwal pengambilan sumpah. Nah, pengambilan sumpahnya itu tuh dilakukan di kantor pertanahan. Nah, terus yang kedua, sebelum melakukan penerbitan sertifikat pengganti ini, lakukan pengumuman satu kali di surat kabar setempat atas biaya pemohon. Jadi nanti diberitakan tentang sertifikat itu. Gunanya adalah untuk menghindari hal-hal kayak misalkan terjadinya ada sengketa segala macam pengakuan hak tanah dan lain-lain kayak gitu selama satu kali itu. Terus pihak lain dapat mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat ini dalam waktu 30 hari sejak diumumkan. Jadi setelah diumumkan di surat kabar, terus ternyata ada
ada pihak lain yang merasa keberatan. Nah itu tuh bisa mengajukan permohonan itu tuh, keberatan itu tuh dalam jangka waktu 30 hari gitu. Jika keberatan diajukan dianggapan beralasan oleh kepala kantor, maka kepala kantor akan menolak untuk menerbitkan sertifikat pengganti. Nah tapi kalau keberatannya ini dianggap nggak beralasan, maka sertifikat yang baru tuh akan tetap diterbitkan. Intinya harus ada pengumuman dulu. Terus habis itu kepala kantor pertanahan mengumumkan telah diterbitkannya sertifikat pengganti untuk hak atas tanah dan tidak berlaku lagi sertifikat yang lama di salah satu surat kabar setempat atas biaya pemohon. Jadi ada 2 kali penerbitan di surat kabar gitu. Gunanya itu menghindari terjadinya pengklaiman sertifikat oleh pihak lain gitu. Kalaupun ada orang lain yang mengklaim terus alasannya masuk akal dan ada bukti otentiknya, itu nanti akan dibatalkan si penerbitan ulang sertifikat ini. Gitu caranya. Jadi kalau ada sertifikat yang hilang, yang sertifikat lama terus ternyata udah jatuh ke ahli waris, poin-poin yang tadi disebutkan itu cara untuk mendapatkan sertifikat pengganti di Badan Pertanahan Nasional gitu. Mungkin itu yang bisa di-share, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jadi bisa tahu tuh langkah-langkah yang harus diambil kalau ada sertifikat dari kakek, nenek atau orang tuanya yang sudah meninggal, kemudian ternyata hilang tapi harus mau menerbitkan sertifikat yang baru. Itu langkah-langkahnya yang bisa dilakukan dan bisa dilakukan di Kantor Pertanahan Nasional atau BPN gitu. Mungkin itu yang bisa di-share, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.